Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini seberapa kita yang hadir, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita, bila segalanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saat ini kita menyerahkan ibadah pada sesi yang kedua ini di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu, ini gereja-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Biarlah Engkau yang diagungkan ya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang disembah. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang disembah Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Haleluya. Biarlah Kau yang disembah Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang dimuliakan Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tetap butuh Engkau di dalam hidup kami. Dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut, sebab Kau menyertai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Saya undang untuk berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tak sekalipun
besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku perlu Yesus dalam hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu. Peganglah tangan. Mari katakan, sekalipun, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidup. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam. Lebih sungguh-sungguh katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu. Sekali lagi saudara, lebih sungguh katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau. Ini pengakuan kami Tuhan, kami perlu kau Yesus. Ku perlu kau dalam hidup. Ini pengakuan umatmu Tuhan. Ku perlu kau dalam hidup.
hidupku. Kami perlu Kau, kami butuh Engkau, penyertaan-Mu Yesus. Pegang hidup kami Tuhan, jamahlah kami dengan kasih-Mu Yesus. Kaulah segalanya, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas penyertaan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu, karena rahmat-Mu, terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan Allah yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur kami Tuhan, hanya terima kasih kami kepada-Mu Bapa. Persembahan setiap umat-Mu Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau sudah baik dalam hidup kami. Allah telah membuktikan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Dan Kau menyertai setiap hidup kami, setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami tetap perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa kasih-Mu ya Bapa. Setiap persoalan, setiap masalah yang kami hadapi, kami perlu Engkau Tuhan. Memberikan kekuatan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Lebih sungguh katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam. Ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami. Aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Sekali lagi katakan, sekalipun
Mari beri kemuliaan untuk Allah yang menyertai kita. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa yang menyertai dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur bila nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sekali saya sapa, Shalom. Bapak bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup. Mari katakan pada samping kananmu, kita menyembah Allah yang berkuasa. Kita memuji Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Meskipun rintangan ada, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Semua katakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu Engkau bersamaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah ini berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersama. Mari katakan dengan bangga kepada Tuhan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Semua Allah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan, Kaulah Allah, Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan, meskipun musuh semua, meskipun musuh tinggalkan, rintangan dan langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janji-Mu Engkau. Amin. Haleluya. Mari katakan dengan bangga kepada Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Allah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Mari katakan, Kaulah kekuatan kami Yesus, Kaulah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan-Mu, Kaulah Allah. Hey, semua, Kaulah Tuhanku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, Yesus Tuhan. La Allah sumber, Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan, Kaulah Allah. Sekali lagi, mari katakan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
sembah, kekuatan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa. Mari kita percayakan seluruh hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan yang menjadi pelita setiap langkah hidup kita. Kami percaya Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Sekali katakan, Bapa Kau setia. Allah yang setia dalam hidup kami. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia.
kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan yang sudah Engkau berikan buat kami ya Bapa. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami masih Engkau izinkan untuk boleh bersama-sama. Dan kami percaya Bapa, satu kemurahan yang sangat luar biasa Tuhan, yang sudah Kau nyatakan di depan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Bapa kami mau belajar firman Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Karena kami percaya dan yakin Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, Engkau yang nyatakan kuasa kebesaran-Mu Tuhan, memberi pemahaman yang benar buat kami ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti memahami kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Aduh, kayaknya kok serang semangat ya. Shalom. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan saya percaya bahwa saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kabar saudara hari ini baik. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita memberikan waktu kita buat Tuhan, ketika kita mengizinkan diri kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya kita pasti merasakan berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebentar, mungkin ada. Oke. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita buka di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama. Perikop di atas berbicara tentang berkat atas rumah tangga. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Untuk bulan Juni dari Sinode GBI, kita belajar tentang keluarga. Jadi GBI menyarankan untuk semua gereja-gereja lokal untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan tentang keluarga. Nah, saya percaya bahwa penting sekali buat kita untuk membahas tentang keluarga. Kita tahu kalau kita melihat di Jatim saja, menurut survei ternyata angka perceraian di Jawa Timur itu termasuk angka yang sangat meningkat selama pandemi ini. Ternyata di selama pandemi ini ternyata angka perceraian di Jawa Timur itu semakin meningkat. Ya, ada banyak faktor memang. Ya bisa karena berselisih pendapat antara suami dan istri, perbedaan pendapat. Terus faktor yang kedua itu ekonomi dan yang lain-lain. Nah intinya bahwa ternyata dampak dari pandemi ini bukan hanya banyak keluarga kita yang meninggal karena virus,
Tetapi ada banyak keluarga yang pisah gara-gara ekonomi terganggu. Nah, saya berharap bahwa keluarga Kristen, anak-anak Tuhan di tempat ini tidak mengalami hal yang seperti itu. Amin. Walaupun kita bisa melihat mungkin di televisi ada beberapa artis Kristen yang mungkin dia memutuskan untuk berpisah seperti itu. Mungkin bagi orang lain hal berpisah itu wajar saja. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada kata perpisahan. Kecuali maut yang memisahkan. Jadi kalau ada public figure yang bercerai, ya okelah itu pilihan mereka. Tetapi yang jelas di dalam firman Tuhan tidak ada istilah perceraian. Mungkin kita bisa melihat ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang juga cerai. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan itu terjadi. Kalaupun ada peristiwa di ayat Alkitab mengatakan boleh, tapi saya percaya bukan karena kemauan Tuhan, itu pilihan diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang keluarga yang berbahagia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini pasti merindukan keluarganya bahagia. Amin. Saya percaya tidak ada yang menginginkan keluarganya tidak bahagia. Saya percaya ketika seorang memutuskan untuk menikah, pasti harapannya keluarga ke depan bahagia. Itu pasti. Tapi saya percaya bahwa dengan perjalannya seiringnya waktu ada banyak tantangan-rintangan. Yang terkadang apa yang kita dambakan sebelum menikah ternyata enggak terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat saya sekitar 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu ngantar istri rapat guru-guru PAUD. Karena saya cuma ngantar, setelah saya ngantar dan saya pergi sendiri di lokasi area itu. Saya jalan, nah saya tertarik sih dengan kisah seorang anak kecil. Usia sekitar 7 tahun, karena waktu saya tanya dia masih SD kelas 1. Nah singkat cerita waktu saya jalan sendiri, saya melihat ada 2 orang anak, yang satu cewek, yang satu cowok. Nah mereka mendekati saya, duduk di gazebo, seperti itu. Gazebo, terus saya mulai bertanya sama mereka, loh kamu rumahnya di mana? Terus yang cewek bilang, rumahku dekat di samping sini. Terus yang cowok, rumahmu di mana? Di Temple, seperti itu. Nah karena waktu itu saya ngantar istri rapat di Kampung Pitung. Saya nggak tahu Kampung Pitung ternyata ada di belakangnya pasar sapi, seperti itu. Saya nyari waktu itu sampai ke agak jauh kelewatan seperti itu. Gadungan sana. Ternyata pasar Kampung Pitung itu ternyata di belakangnya pasar sapi, seperti itu. Nah intinya gini, ketika saya sendiri, saya ngobrol sama anak-anak ini, satu hal sih yang menarik buat saya. Ketika saya bercakap-cakap sama satu anak cowok, karena yang cewek sudah pulang ke rumahnya, nah saya tanya, loh kamu kok nggak pulang, nanti dicari sama orang tuamu, seperti itu. Dia bilang enggak, loh orang tuamu kemana? Dia bilang, ibu saya ke rumah sakit. Loh ibumu sakit apa? Terus dia bilang, lambungnya sakit. Karena setiap kali makan itu muntah seperti itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sama siapa aku tanya kan? Sama kakak saya. Karena dia punya 2 kakak, yang satu kuliah, yang satu kelas 4 SD. Terus saya tanya bapaknya, bapakmu kemana? Di Surabaya, kerja. Loh pulangnya kapan? Ya enggak tahu. Biasanya kalau pas gajian pulang seperti itu. Nah singkat cerita, saya ngobrol sama dia, intinya adalah saya mulai tanya-tanya dia, loh terus kamu di rumah sama siapa? Aku bilang kan, saya punya kakak lagi 1, kelas 4 SD. Loh terus kalau kamu sekolah, kan mamamu ke rumah sakit, yang ngurus kamu siapa? Aku bilang, ya sendiri, dibilang. Loh kamu bisa masak? Bisa, dibilang.
Bisa masak apa? Masak telur, dia bilang. Goreng telur, terus bisa masak mie. Lah berarti kamu setiap hari makan telur sama mie? Ya lebih sering dibilang. Karena kalau makan sayur, kalau pas kakaknya yang itu pulang. Karena ibunya udah nggak bisa seperti itu. Nggak bisa bantu untuk masak dan segala macam. Nah saya melihat, saya tertarik sih gini, kenapa saya kaitkan dengan firman Tuhan saya hari ini. Intinya adalah setelah saya bercakap-cakap sama dia, saya coba tawarkan sama dia, kamu mau nggak saya doakan ibumu? Ya mau, nggak apa-apa dia seperti itu. Tapi saya doakan dengan cara saya seperti itu, karena saya sembayangnya di gereja, nah saya doakan dengan cara saya seperti itu. Nah kira-kira kamu mau apa enggak? Ya enggak apa-apa. Nah setelah saya doakan, nah dia sempat cerita juga, tanya sama saya, Om, loh Yesus itu siapa? Seperti itu. Nah jadi anak kelas 1 SD bertanya, siapa itu Yesus? Nah kalau kita nggak bisa jawab, bahaya juga seperti itu. Ya saya coba masuk di dalam kitabmu itu, Yesus itu disebut Isa, aku bilang seperti itu. Nah bagi orang Kristen, Isa itu Allah. Seperti itu, dia yang sanggup menyembuhkan, dia datang ke dalam dunia mati untuk menebus semua dosa manusia, seperti itu. Nah terus kamu ngaji apa enggak? Aku bilang tanya sama dia. Enggak om. Lah terus ke gereja? Enggak juga, karena dia sempat cerita bahwa ibunya itu ke gereja, bapaknya ke masjid seperti itu. Loh kenapa kok enggak ke masjid? Dia bilang, saya pernah ke gereja om waktu itu ikut mama saya. Nah setelah saya pulang, saya di sekolah itu dibully sama teman-teman saya. Saya takut ke gereja lagi. Lalu terus ke masjid? Ya enggak juga. Kenapa? Dan saya enggak berani ke masjid juga. Karena kalau saya ke masjid mereka sering bully saya seperti itu. Nah intinya adalah dari kisah ini saya mau tarik kesimpulan dengan tema kita keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu coba posisikan dirimu kepada anak ini tadi. Kira-kira kalau situasi keluargamu dan kamu ngalami situasi seperti anak ini, kira-kira bisa nggak sih kamu berbahagia? Sulit ya. Usia anak 7 tahun harus rela nyuci baju sendiri. Kayaknya saya tanya, yang nyuci siapa? Nyuci sendiri. Nyuci sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Bisa nggak sih menemukan kebahagiaan kalau kita ngalami situasi seperti ini? Ya kalau logika saya sangat sulit seperti itu. Kenapa? Kita yang kadang-kadang punya orang tua masih lengkap, kita masih banyak mengeluhkan seperti itu. Tetapi hal yang menarik saya lihat dari anak ini, saya sempat ngobrol sama dia, saya memang waduh terenyuh sekali seperti itu. Karena waktu itu saya dikasih pisang coklat sama guru-guru PAUD yang lain. Karena saya kan gak ngumpul sama mereka, akhirnya saya diantarin pisang coklat 5 biji, seperti itu. Terus saya ambil 2, saya makan 2, terus saya kasih anak ini 3. Saya udah selesai makan 2, dia baru 1. Terus masih ada 2. Terus saya tanya, kamu habiskan loh ya pisang ini? Enggak om. Loh kenapa kok gak habiskan? Kamu kenyang, aku bilang. Enggak. Saya bawa pulang. Loh buat siapa? Buat mama saya, seperti itu. Loh mamamu gak bisa makan ini, aku bilang. Kamu habiskan aja. Gak apa-apa. Kalau mama nanti gak bisa, saya kasih kakak saya. Ini hal yang menarik sih buat saya seperti itu. Anak usia masih 7 tahun bisa memikirkan orang tuanya, memikirkan kakaknya. Nah mungkin kalau kita melihat situasi seperti ini, kalau saya tarik ke sebuah kesimpulan, sulit sekali untuk merasakan kebahagiaan. Karena dia nggak bisa dilayani oleh orang tuanya. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita mau belajar menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Keluarga yang berbahagia bukanlah sekedar slogan, tetapi menjadi bagian yang sangat penting, yaitu semua orang di dalamnya itu harus bangga terhadap keluarganya. Apapun situasi keluarga kita,
Nah, saya berharap belajar bangga terhadap keluarga kita, amin. Karena ketika kita bangga terhadap keluarga kita, saya percaya keluarga itu bisa kita alami dengan baik. Dan saya percaya kebahagiaan bisa kita temukan ketika kita belajar menghargai keluarga kita. Apa sih itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil di dalam sebuah masyarakat. Tetapi dia punya peran penting di dalam masyarakat. Karena ketika keluarga itu hancur, maka masyarakat akan kena imbas. Itu keluarga. Jadi intinya adalah keluarga itu sangat berperan penting di tengah masyarakat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kampung narkoba seperti itu. Ada kampung bla 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 dan segala macam. Nah, mungkin gara-gara 1-2 orang yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampung bisa menyebabkan kampung itu menjadi rusak. Nah, artinya apa? Ternyata keluarga itu unit yang terkecil di masyarakat, tetapi dia punya peran yang sangat amat penting bagi masyarakat. Demikian juga bagi gereja. Gereja yang kuat kalau keluarganya kuat, sehat. Jangan mendambakan gereja itu menjadi gereja yang kuat kalau keluarga di dalam gereja itu tidak sehat. Jadi buat keluarga kita menjadi sehat. Buat keluarga kita menjadi bahagia. Amin. Saya percaya gereja akan membawa pengaruh yang besar bagi lingkungan yang ada di sekeliling. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih atau apa tujuan Allah menciptakan keluarga? Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, di Kejadian 1:28. Intinya adalah kenapa Allah menciptakan keluarga. Allah ingin keluarga membuat generasi. Selain itu menguasai, menaklukkan bumi. Di sini berbicara tentang bukan menakluk, tetapi bagaimana keluarga itu berdampak di tengah-tengah masyarakat. Di dunia ini keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan harus berdampak. Dan yang ketiga, dia menjadi mitranya Tuhan. Nah, Bapak Ibu rindu apa enggak? Keluarga kita menjadi keluarga mitranya Tuhan. Nah, tentunya itu tujuan Tuhan buat saudara dan saya ketika kita memilih untuk berkeluarga. Nah, yang harus kita pahami ternyata Tuhan merindukan saudara menjadi mitranya Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mau melihat cara yang perlu saudara lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita. Cara yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itu cara yang perlu saudara lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan yang saya kasih tanda merah. Berbahagialah. Terus dilanjutkan dengan apa? Setiap orang. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Jadi berbahagialah setiap orang. Artinya apa? Ada berapa orang di tengah keluarga saudara? 1, 2, 3 orang? Intinya adalah kalau ingin menemukan kebahagiaan, menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita, yang perlu kita lakukan adalah pribadi demi pribadi yang ada di keluarga itu, dia harus apa? Takut akan Tuhan. Karena kalau ada 1 orang di tengah keluarga kita, dia nggak takut sama Tuhan, itu berpengaruh loh buat kebahagiaan keluarga kita. Tetapi Allah menjamin ketika seorang hidup takut sama Tuhan, maka kebahagiaan akan ditemukan oleh orang di dalam keluarga.
Karena di ayat ini jelas sekali, berbahagialah. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita coba lihat keluarga kita masing-masing. Masih ada gak sih di antara keluarga kita yang belum takut akan Tuhan? Karena syarat untuk menghadirkan keluarga yang berbahagia, dia harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Menjauhi kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Selain menjauhi kejahatan, arti dari takut akan Tuhan adalah walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, dia tidak melakukan dosa. Itu arti takut akan Tuhan. Dan peristiwa ini dialami oleh siapa sih? Yusuf. Ketika dia sedang berduaan dengan istri Potifar. Dan tentunya bagi orang secara umum sebuah kesempatan. Karena gak ada yang tahu sama sekali. Tetapi Yusuf memilih lari. Kalaupun ada konsekuensi yang harus dia alami. Tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa dengan istri Potifar. Karena dia tahu Tuhan tidak senang dengan perbuatan dosa. Nah, dia harus mengalami apa? Harus dipenjara. Ternyata untuk berbuat benar pun, sekalipun benar, ternyata ada konsekuensinya. Makanya kita nggak usah heran kalau hari-hari ini ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin kita lihat itu luar biasa. Tetapi bisa dipenjara dan segala macam. Ya itu konsekuensi. Ketika seseorang ingin menegakkan kebenaran, tetap ada konsekuensi. Tetapi pilihannya adalah benar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia memilih sesuatu yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Nah itu pilihan kita. Walaupun ada konsekuensi, tapi kita belajar untuk memilih untuk berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita lakukan. Amsal berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi belajarlah untuk takut akan Tuhan, karena itu akan membawa kita kepada pengetahuan yang benar. Oke, yang kedua, hal yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita. Yang kedua itu adalah hidup menurut jalan Tuhan. Nah, yang pertama tadi, cara yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Tetap di ayat yang pertama, bagian yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau saya mau sambungkan gini, berbahagialah setiap orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Artinya apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya menuruti jalan siapa? Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ketika saudara membawa keluarga saudara belajar untuk hidup menuruti jalannya Tuhan, saya percaya keluarga kita akan menemukan kebahagiaan. Amin. Belajar, saya percaya bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi saya percaya ketika kita mau belajar mengikuti jalannya Tuhan, saya yakin sekali kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kata jalan di sini di dalam bahasa Ibrani itu derek. Derek itu artinya apa? Melekat pada Tuhan supaya bisa dituntun oleh Tuhan. Jadi melekat. Tujuan melekat dengan Tuhan apa sih? Supaya dituntun. Jadi Tuhan ada di depan kita atau Tuhan ada di samping kita. Itu artinya melekat. Bisa di depan, bisa di samping. Tapi posisinya bersama-sama. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus melekat dengan Tuhan, supaya kita dituntun untuk kepada apa? Ke hal yang benar. Nah, jadi
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, nah di situ berkata demikian, berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan dan yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jadi arti hidup menurut jalannya Tuhan, artinya apa? Mempercayakan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan mengikuti jalan Tuhan itu berbicara tentang apa? Mempercayakan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apa itu arti dari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Artinya adalah tidak bimbang, tidak ragu. Jadi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, jadi pengertian mempercayakan itu adalah saudara dan saya tidak meragukan, tidak bimbang terhadap siapa? Terhadap Tuhan yang saudara sembah. Jadi jalan Tuhan itu indah dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Saya percaya semua pasti setuju, amin. Jalan Tuhan itu indah dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Saya ngajak kita semua untuk nyanyi dulu ya. Coba main D, benar. Jalanmu tak terselami. Yang bisa nyanyi gak apa-apa. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan memang tidak bisa kita selami, amin. Tetapi percayalah, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang harus kita amin dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak bisa menyelami, tetapi percayalah, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin di dalamnya kita belum bisa memahami, kita belum bisa sabar, kita belum bisa bertekun, kita belum bisa mengendalikan diri atau hal-hal yang lainnya. Tapi ingat, kita punya satu penolong. Siapakah dia? Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk memampukan kita untuk bisa mengikuti, menuruti jalannya siapa tuh? Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, saya percaya tidak bisa. Ada banyak tantangan. Tetapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan atau Roh Kudus, saya percaya kita pasti bisa. Oke, yang ketiga. Jadi cara yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita, yang pertama tadi takut akan Tuhan, yang kedua menuruti jalan Tuhan, dan yang ketiga adalah taat kepada Tuhan. Tetap di ayat yang pertama, saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan dan yang mempercayakan dirinya kepadanya, semua yang taat kepadanya.
Jadi untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita, selain kita hidup takut akan Tuhan, selain kita hidup menuruti jalannya Tuhan, dan kita harus belajar hidup taat. Karena itu yang akan bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita. Coba kita melihat dampak ketika seseorang memilih hidup taat kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di ayat yang kedua di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan pahala mereka apa? Kemakmuran dan apa? Kebahagiaan. Artinya apa? Ketika seorang memilih jalan untuk hidup taat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan berkat. Berkatnya apa? Mengalami kemakmuran di tengah keluarganya. Selain kemakmuran, dia mengalami kebahagiaan. Berkat selanjutnya apa? Istrinya merasa puas di dalam rumah. Dan anak-anaknya tumbuh dengan sehat. Seperti apa? Tunas zaitun. Itu berkat ketika seorang mau taat kepada Tuhan. Nah, hari ini saya percaya, siapapun saudara, kita harus belajar taat. Karena berkat dari ketaatan akan membuat kita mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Istri anak kita mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, jadi belajar untuk dengar dan taat kepada siapa? Firman Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 1:22 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, artinya apa? Belajar hari ini melakukan firman Tuhan. Taat sama firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita menjadi bisa menikmati kebahagiaan. Dan kesimpulannya hari ini adalah 3 hal. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita? Kita baca bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Dan yang ketiga, hidup taat kepada Tuhan. Saya percaya 3 syarat ini yang bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kita. Amin. Penyertaanmu sempurna, jangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu. Menjadi keyakinan kami Bapa, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami yakin dan percaya Tuhan membawa dampak pengaruh yang besar bagi depan kami. Dan hari ini Bapa, kami sudah diingatkan kembali bagaimana kami bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kami. Kami tahu Tuhan bukan hal yang gampang, tapi kami percaya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, kami bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga kami Tuhan. Tentunya kami harus melewati 3 syarat. Kami harus memiliki hidup takut akan Engkau. Kami belajar menuruti jalan-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami belajar hidup taat kepadamu Bapa. Amin.
Dan saya percaya ketiga hal ini Tuhan akan menjaminkan kebahagiaan buat kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan bilang, firman-Mu hari ini Tuhan meneguhkan dan menguatkan setiap iman kami ya Bapa. Supaya kami dapat menjalankan rumah tangga keluarga kami dengan baik sesuai dengan kehendak Engkau. Dan keluarga kami Tuhan membawa dampak pengaruh yang besar di lingkungan di mana Engkau tempatkan. Terpujilah nama-Mu Ibu Bapa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom.